Pemirsa, seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema Kitab Rut. Pada bagian ke-42 ini, kita akan membahas tafsir Rut 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Berlaku di Israel dalam hal perkara menebus dan menukar. Jika orang hendak memberikan hak perkaranya itu kepada orang lain, maka orang itu melepaskan satu kasutnya dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah berlaku adat. Orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Belilah bagi engkau." Dan dia melepaskan satu kasutnya. Adat kebiasaan seperti pada bagian ini adalah bagian daripada hukum deuteronomistis yang tertulis pada Ulangan 25 ayat 9 sampai 10. Jika orang tidak mau untuk menebus tanah pusaka, maka orang tersebut harus menanggalkan kasutnya yang sebelah dan memberikan kepada orang yang bersedia untuk menebus. Ini merupakan sebuah tanda tentang sahnya satu perkara. Dan ini dipertunjukkan di depan saksi. Tradisi pelepasan kasut ini disebut halisa. Penebus yang lain itu melakukan sesuai dengan adat kebiasaan itu, yaitu dengan menanggalkan kasutnya sebelah, sehingga perkara ini telah diserahkan secara sah kepada Boas dengan disaksikan oleh tua-tua dan penduduk Betlehem yang lain. Kemudian Boas berkata kepada para tua-tua dan kepada semua umat, di sini, "Saksikanlah hari ini bahwa aku membeli segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon dari tangan Naomi." Dengan disaksikan oleh tua-tua kota dan penduduk Betlehem, maka Boas menyatakan bahwa hak pembelian kembali tanah pusaka Elimelek yang dimiliki oleh Naomi telah diambil alih olehnya. Dia akan membeli tanah yang telah dijual itu. Dan juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku membelinya menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Segala konsekuensi yang menyertai pembelian tanah ini, yaitu Rut harus dinikahi. Dia tanggung semua dengan menikahi Rut dalam pernikahan Levirat. Baik pembelian tanah maupun pernikahan Levirat ini bertujuan agar nama Elimelek tetap tegak di atas tanah pusaka yang telah dibeli kembali itu. Dan lebih daripada itu, kisah ini justru akan menegakkan sebuah dinasti penting dalam masyarakat Yehuda, yaitu dinasti Daud. Supaya nama orang yang telah mati itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara pintu-pintu gerbang tempat tinggalnya, saksikanlah itu hari ini. Tindakan Boas dengan membeli kembali tanah pusaka Elimelek dan menikahi Rut dalam pernikahan Levirat akan menimbulkan nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Dan lebih daripada itu, akan menyelamatkan dinasti Daud. Tua-tua kota dan penduduk kota Bethlehem di sini berfungsi sebagai notariat dalam hukum jual beli ini.
dengan disaksikan banyak orang, Boas menebus Rut dengan darahnya yang sangat-sangat mahal. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita dengan disaksikan oleh banyak orang. Bersyukur dan setialah kepadanya. Amin. Soli Deo Gloria.